Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pertentangan antara generasi tua dan generasi muda itu seringkali terjadi. Generasi muda seringkali dicurigai, diragukan, dan seringkali dianggap tidak tahu apa-apa. Kalau sedikit lebih kreatif, berpikiran inovatif, dan progresif, mulai dilihat sebagai pembangkang atau disebut sebagai pemberontak. Tidak jarang kita mendengar orang berkata, yang dulu lebih baik, zaman ini tidak sebaik seperti zaman dulu. Memang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh Injil, orang berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah saya mencoba untuk mengerti dan memahami kata-kata dalam Injil mengenai kain baru, baju tua, mengenai anggur baru, kantong kulit yang tua. Saudara-saudariku terkasih, gerakan Yesus adalah sebuah gerakan baru yang muncul di dalam dunia keyahudian. Pandangan-pandangan Yesus yang kemudian dihidupi atau diteruskan oleh para muridnya sejak waktu Yesus masih bersama mereka sampai pada masa-masa awal pemberitaan Injil, itu seringkali bergesekan atau bertentangan dengan pandangan-pandangan keyahudian. Misalnya soal berpuasa, pandangan mengenai hari Sabat, mengenai pengampunan, mengenai makanan najis atau tidak najis, mengenai pergaulan dengan orang dursila dan orang yang dianggap berdosa, dan juga mengenai kebangkitan badan. Memang benar bahwa misi Yesus bukan untuk menciptakan sebuah institusi agama yang baru, melainkan sebuah gerakan kesadaran iman berdasar cinta kasih dalam balutan kesadaran atau keyakinan bahwa Allah itu menyertai manusia. Namun, gerakan kerohanian ini ternyata tidak begitu mudah diterima dan seringkali bergesekan dengan dunia keyahudian itu sendiri. Dan Yesus akhirnya wafat oleh karena pertentangan itu. Namun, kematian Yesus ternyata justru menjadi momen ilahi untuk memperlihatkan kesadaran iman yang selama ini diwartakan oleh Yesus. Kematian Yesus bukan menjadi sebuah kegagalan, justru menjadi sebuah awal dari kebangkitan kerohanian baru. Melalui kematian dan kebangkitannya, gerakan kesadaran iman baru ini semakin dikenal dan tersebar luas. Saudara-saudariku, gerakan Yesus ini diibaratkan sebagai kain baru dan diibaratkan juga sebagai anggur baru. Jika diterapkan pada sebuah pola pikir yang sudah demikian kaku dan mapan, yang selalu mencurigai kebaruan, maka ibaratnya menempelkan kain baru pada baju yang tua, atau menaruh anggur baru pada kantong kulit yang tua. Dan bisa jadi keduanya hancur berantakan. Karena itulah dibutuhkan wadah tersendiri, wadah yang baru untuk gerakan Yesus ini. Dan wadah baru itu adalah gereja atau kekristenan. Terpisah dari keyahudian, kekristenan menjadi sebuah wadah baru untuk melestarikan, untuk menghidupi gerakan kerohanian yang berasal dari Yesus. Kekristenan tidak lagi dianggap sebagai sebuah sekte dari keyahudian, sehingga selalu berurusan dengan dunia keyahudian. Sampai hari ini, gereja tetap melestarikan dan berusaha menjaga kemurnian pengajaran-pengajaran Yesus. Karena itulah, dalam syahadat iman kita selalu mengungkapkan, aku percaya akan gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Kita, generasi sekarang, adalah pewaris dari pengajaran iman yang dijaga kemurniannya oleh pengganti para rasul, yaitu para uskup. Saudara-saudariku, Yesus adalah kain dan anggur yang baru, sedangkan gereja adalah baju dan kantong kulit yang baru. Tuhan memberkati kita semua.